Saudara-saudari yang terkasih, umat beriman yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda di dalam permenungan kita pada hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Adapun bacaan-bacaan kitab suci yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini, bacaan pertama diambil dari diambil dari Nubuat Hosea, dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, seseorang yang memiliki hati akan lebih peka, peduli, dan juga gampang untuk menolong sesama di sekitarnya yang sedang menderita. Dan ia tidak akan pernah menunda-nunda waktu untuk berbuat baik demi kebahagiaan dan juga kesejahteraan sesamanya. Dalam bacaan pertama kita mendengarkan tentang nubuat Nabi Hosea yang senantiasa menyerukan belas kasih Allah dan menghendaki pertobatan bagi bangsa-bangsa, teristimewa bagi bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel yang kemudian menyimpang dari jalan Tuhan. Mereka membuat patung-patung dari emas dan perak dan menggantikan Allah dengan patung-patung tersebut. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk senantiasa mempertobatkan bangsa ini supaya mereka kembali lagi kepada jalan yang benar. Maka Nabi Hosea tampil untuk menyerukan belas kasih dan juga pertobatan bagi bangsa pilihan Allah tersebut. Dalam warta Injil hari ini kita juga mendengarkan tentang Yesus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan terhadap mereka yang menderita. Hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan bila berhadapan dengan rupa-rupa persoalan dan juga pergumulan serta penderitaan yang dihadapi oleh manusia. Maka ketika ia berkeliling, berjalan ke semua kota dan desa, hal utama yang ia lakukan adalah melenyapkan segala penyakit dan kelemahan-kelemahan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun juga harus meyakini bahwa Tuhan Yesus senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya bagi setiap pergumulan, setiap penderitaan, setiap beban yang saat ini sedang kita pikul. Tuhan senantiasa hadir untuk menguatkan, bahkan juga supaya kita mengalami kebahagiaan dan juga kesejahteraan, bukan hanya secara jasmani, tetapi terlebih-lebih supaya kita mengalami kesejahteraan dan juga kebahagiaan secara rohani. Kemudian hal yang berikut adalah ketika kita mengalami belas kasih, kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita pun juga dituntut oleh Tuhan supaya kita mampu meneladani Tuhan Yesus yang selalu punya hati terhadap kesulitan dan pergumulan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka dengan demikian kita sesungguhnya dapat menjadi aliran berkat bagi sesama kita. Mari kita selalu membuka pintu hati kita untuk mengalirkan berkat yang kita terima dari Tuhan, dan kita juga bagikan bagi orang-orang yang menderita, bagi orang-orang yang membutuhkan perhatian kita. Alangkah riang belajar seninya hidup menata hati. Tuhan Yesus berhati murni, tolong sesama tiada henti. Tuhan memberkati.